Halo teman-teman, masih semangat pagi ya? Oke, kali ini kita akan belajar bersama tentang mengenal pecahan, maksudnya mengenal macam-macam pecahan. Langsung saja, yang pertama adalah pecahan biasa dan campuran. Misalnya 1/3, 3/4, dan 4/5. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Kalau yang atas ini disebut sebagai pembilang, kemudian yang bawah adalah sebagai penyebut. Kemudian ada pecahan campuran, yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat utuh dan bilangan pecahan. Nah, kalau dijabarkan seperti ini. Pecahan campuran yaitu 1/4. Kalau kita jabarkan, 1 ini adalah bilangan bulat. Kemudian 1/4 itu adalah bilangan biasa. Oke, sampai di sini sudah bisa dimengerti ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Lalu bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran maupun sebaliknya? Nah, karena pecahan murni hanya dapat disederhanakan, maka pecahan biasa yang dapat diubah menjadi campuran adalah pecahan tidak murni. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya, langkah yang pertama adalah dengan cara pecahan tidak murni atau biasa itu dibagi dengan pembilang, dibentuk menjadi kelipatan penyebut, ditambahkan sisanya. Contoh, (13/5) sama dengan 10 ditambah 3/5 sama dengan 10/5 ditambah 3/5 sama dengan 2 plus 3/5 sama dengan 2/3/5. Pecahan yang berikutnya adalah pecahan desimal, yaitu pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh, 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Nah, bilangan 1/10 dapat dinyatakan dalam bentuk 0,1. Kemudian 1/100 dapat dinyatakan dalam bilangan 0,01. Dan untuk 1/1000 dapat dinyatakan dalam bentuk 0,001 ya. Nah, bentuk-bentuk 0,1, 0,01, 0,001, dan juga seterusnya, inilah yang disebut dengan bentuk bilangan desimal. Ya, 0,1, 0,01, 0,001, dan seterusnya. Inilah yang disebut sebagai bilangan pecahan desimal. Contoh lain pecahan desimal, 1 angka di belakang koma, 0,1.
itu bisa dinyatakan dengan 1/10. Nah, karena terdapat satu angka di belakang koma, maka nilai penyebutnya adalah 10. Ingat, karena satu angka di belakang koma ini, maka nilai penyebutnya adalah 10. Nah, kalau di belakang koma ada 2 angka, nanti penyebutnya adalah 100 ya. Misalkan 0,75 itu bisa dinyatakan dengan 75/100. Nah, maka nilai penyebutnya adalah 100. Nah, kalau ada 3 angka di belakang koma, misalkan 0,215, maka nilai penyebutnya adalah 1000. Karena ada 3 angka di belakang koma. Nah, sampai di sini sudah jelas ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang materi yang selanjutnya. Pecahan persen. Untuk pecahan yang ketiga adalah pecahan persen. Kalau kita berbicara tentang ilmu matematika, maka kita akan menemukan salah satu materi yang menarik untuk kita pahami. Karena apa? Ya, akan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan selain penting juga bermanfaat. Materi tersebut adalah persentase. Nah, sebelum kita belajar tentang cara menghitung persen, sebelumnya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan persentase. Nah, persentase atau persen atau dalam bahasa Inggris, persen berarti per 100. Persentase adalah suatu angka yang dinyatakan dalam bentuk pecahan per 100. Nah, setiap bilangan atau angka dapat dinyatakan sebagai perbandingan dengan angka 1. Angka 07 sebagai contoh ya. Jika dinyatakan sebagai perbandingan, maka nilainya dapat ditulis sebagai 0,7 Jika angka 0,7 dinyatakan dalam bentuk pecahan per 100, maka nilainya adalah 70%. Nah, 70% artinya 70/100. Nah, 70/100 ini dapat ditulis sebagai 0,7. Contoh, 3% merupakan 3/100. 40% merupakan 49/100. Nah, sampai di sini sudah paham ya bahwa yang namanya persen adalah bilangan per seratusan. Lalu bagaimana cara mengubah pecahan ke bentuk persen? Oke, caranya adalah mudah sekali. Oke, contoh mengubah pecahan ke bentuk persen. Contohnya 1/4 bisa dirubah menjadi bentuk persen, yaitu dengan cara mengalihkan penyebut dan pembilangnya dengan menggunakan bilangan yang sama yang bisa menghasilkan angka 100. Contohnya, kalau penyebutnya dikalikan
berapa biar hasilnya 100 ya, yang atas juga seperti itu ya. Misalkan 1 kali 25, penyebutnya juga harus 4 kali 25. Nah 1 kali 25 sama dengan 25, sedangkan 4 kali 25 sama dengan 100. Nah ini sudah menjadi bentuk persen, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa 25/100 sama dengan 25%. Jadi persen untuk 1/4 sama dengan 25%.